Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji. Yang bersuka cita boleh kembali lambaikan tangan, ya sorakan haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita yang besar kalau kita kembali boleh berkumpul di ibadah Pentakosta di hari Minggu ini. Kita percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Kita percaya segala yang baik yang kita miliki sampai hari ini berasal dari Tuhan, karena Dia baik buat setiap kita. Sama-sama kita telah memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia. Kami bersyukur buat karunia-Mu, buat anugerah-Mu selalu ada buat kami. Kami bersyukur buat kembali kesempatan di siang hari ini. Kami boleh beribadah, kami percaya kami boleh tersambung dalam ibadah Tiberias Live Streaming pada hari ini. Karena Tuhan baik buat kami. Engkau yang telah memilih, memanggil kami. Maka kami nyatakan Tuhan, kami rindu pada hadirat-Mu. Kami butuhkan Engkau, kami nantikan Engkau. Biar Tuhanlah yang bekerja dalam hidup setiap kami. Biar Tuhan yang menuntun, menolong, menopang setiap kami. Sungguh kami percaya hanya pada-Mu Tuhan. Pada saat siang hari ini kami siapkan hati kami untuk duduk diam diberkati, diajar oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami doa, biar hanya satu-satunya firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kami. Biar hanya firman Tuhan yang menjadi satu-satunya tempat kami percaya, tempat kami berharap. Ini doa kami Tuhan, berkati urapi hamba-Mu Pendeta Markus Mercio Patinama. Setiap lidah perkataan firman yang disampaikan menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami rindukan Engkau Tuhan. Kami nantikan Engkau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita sama-sama kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Angkat suaramu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Kembali sama-sama nyatakan, Tuhan kami rindu padamu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Angkat tanganmu sama-sama nyatakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang. Sama-sama kita sambut firman Tuhan.
angkat pujianmu. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Kau Tuhan, sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Jemaat Tuhan Tiberias sama-sama. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi sama-sama mari angkat tanganmu, katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan-Mu. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau. Amin. Roh Kudus, terpuji nama-Mu, ku sembah. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, teduhkan hati kita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Maka kami bersyukur kalau hari ini kami merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi setiap kami, sehingga kami tidak sendiri, tetapi kami disertai oleh Roh-Mu yang kudus. Oleh karenanya kami bersyukur dan bersuka cita betapa berharganya kami di mata Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi setiap kami. Pada siang sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bawa pujian, sembah, hormat, pengagungan kami hanya bagi nama Yesus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Maka sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang mengajar setiap kami dan memerdekakan kami, bahkan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ajar kami, tegur kami, didik kami, tapi juga kuatkan dan hiburkan kami. Karena kami percaya lewat firman Tuhan, iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Bahkan setiap umat-Mu, mereka yang hari ini ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Pada siang sore hari ini kami percaya mujizat pasti terjadi. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kembali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah program live streaming bersama Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Haleluya. Oh, kurang semangat saudara, lebih semangat lagi boleh. Shalom Tiberias. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara kabarnya pasti luar biasa. Amin.
Ya saudara, Shalom berbicara mengenai kesehatan. Saya doa dalam rumahmu, keluargamu sehat sempurna. Tidak terserang virus, bahkan kita tolak corona. Amin. Bersama keluarga kita sehat. Shalom yang kedua berbicara sukacita. Hari ini ada sukacita di hati saudara. Ada sukacita dalam hidup saudara. Yang ketiga bicara apa? Berkat yang tidak pernah berkesudahan. Saya berdoa, engkau tidak kekurangan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yuk kita akan belajar bersama-sama. Yaitu tema saya hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, saudara. Kita nggak kerasa, saudara ya. Kita udah ada, yaitu di akhir bulan Mei, saudara. Nggak kerasa ya. Kita besok kita akan masuk di bulan baru, bulan Juni. Saya doa bulan baru, berkat yang baru buat saudara. Amin. Saya berdoa penyertaan Tuhan tidak berkesudahan, saudara. Nggak kerasa ya. Bahkan juga saya tadi berbincang-bincang dengan yaitu hamba-hamba Tuhan. Ada pendeta Gideon, ada pendeta Melvin, Tuela, saudara, pendeta Lukas ya. Nggak kerasa program live streaming ini juga udah masuk di minggu yang ke-12, saudara ya. Nggak kerasa gitu, saudara. Maka ya gini, saudara ya. Untuk persiapannya ya, juga untuk mengadakan program ini, saudara, itu saya tahu nggak murah gitu, saudara ya. Nggak mudah juga, saudara. Tapi saya tahu benar yang terpenting bagi Bapak Ibu Gembala, bagi Pak Pariaja dan Ibu Darniati adalah jiwa-jiwa. Amin. Iya, yang terpenting adalah jiwa-jiwa. Sampai hari ini Tiberias masih tetap konsisten memberikan pelayanan yang terbaik buat setiap jemaat Tuhan. Karena baru-baru ini saudara saya terharu karena mendengar sebuah cerita dari teman saya, saudara. Teman saya cerita bahwa gini, saudara, ada seorang keluarganya yang tadinya, saudara, sudah lama sekali meninggalkan Yesus. Jadi udah lama dia nggak jadi orang Kristen gitu, saudara. Udah lama tinggalkan Yesus, tinggalkan kekristenan, saudara. Ya, ketika pandemi ini datang, saudara, ekonomi terhantam, terpukul, saudara. Memang banyak ya hari-hari ini yang terpukul ya dengan adanya pandemi ini, saudara, COVID-19 ini. Termasuk keluarga ini juga, keluarganya teman saya ini terpukul juga, saudara, kena juga. Ya, bahkan akan agak sedikit stres, saudara. Dia main ke rumah teman saya ini. Dan bukan kebetulan mainnya pas hari Minggu, pas lagi acara live streaming, lagi program ibadah live streaming, saudara. Jadi ikut duduk sama-sama. Meskipun memang dulunya dia Kristen, tapi udah lama sekali meninggalkan Yesus. Waktu dia datang, saudara, dia dengar gembala sidang kita, Pak Pariaji sedang berkata apa? Yang terpenting cari surga. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan gitu. Ya, maka saudara, Pak Pariji juga berkisah di mana sejak kecilnya beliau, saudara, bersama ibunya cari Allah yang punya surga. Itu tujuannya utamanya, cari Allah yang murah hati yang punya surga. Maka orang ini, keluarganya teman saya ini, saudara, yang udah lama tinggalkan Yesus, dari matanya meneteskan air mata tiba-tiba. Dari matanya tiba-tiba keluar air mata. Di situ dia dijamah Tuhan. Di situ, saudara, Roh Kudus menjamah dia. Dan di situ dia bertobat, kembali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara ya. Meskipun hari ini saudara di rumah saja. Puji Tuhan, Pentakosta mengingatkan Anda dan saya bahwa kuasa Roh Kudus menembus ruang dan waktu, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Maka perhatikan baik-baik, saudara. Kenapa begitu penting? Pentakosta ini salah satu dari 5 penting hari bagi orang Kristen. Ada 5 hari penting ya. 5 perayaan penting. Yang pertama Natal. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Yang kedua apa? Yang kedua ada Jumat Agung, saudara. Ya, Jumat Agung ini berbicara mengenai Yesus mati untuk menebus dosamu, untuk juga menyembuhkan segala penyakitmu. Oleh darahnya, oleh bilurnya, Anda dan saya disembuhkan. Yang ketiga ada apa, saudara? Paskah. Yesus terbang ke surga, membuktikan dia mengalahkan maut, saudara. Yang keempat ada kenaikan, Yesus terbang ke surga, membuktikan dia mengalahkan maut ya. Paskah, Yesus bangkit. Yang kelima ini Pentakosta, saudara. Komplit, saudara. Betapa luar biasanya. Dia bukan hanya lahir, mati, bangkit, naik ke surga, tapi dia memberikan Roh Kudusnya bagi Anda dan saya. Saudara, dalam perjanjian lama saya pelajari, tidak semua orang disertai Roh Allah. Dalam perjanjian lama, coba kita buka dulu Yoel 2. Yuk, sebagai pembuka dulu. Yoel 2, perhatikan baik-baik, ayat 28 sampai 29. Yoel 2, ayat 28 sampai 29. Supaya saudara mengerti benar bahwa
betapa luar biasanya Anda dan saya, betapa beruntungnya Anda dan saya, betapa indahnya kita hidup di zaman ini, di mana eranya era Roh Kudus. Yuk kita lihat, Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Gini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku, kata Alkitab, pada hari-hari itu. Perhatikan ayat 28, dikatakan gini. Kemudian pada hari itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan baik-baik. Ada kata semua manusia. Dalam perjanjian lama saya pelajari saudara. Enggak semua manusia, enggak semua orang disertai oleh roh Allah saudara. Ya, hanya beberapa orang tertentu yang memang dipilih. Contoh siapa? Musa. Ya, Alkitab katakan dia disertai roh Allah. Daud dia sertai, Yusuf dia disertai oleh roh Allah saudara. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, betapa berharganya Anda dan saya hari-hari ini saudara. Ya, Yesus sudah mati, curahkan tubuh dan darahnya. Supaya apa? Anda dilayakkan untuk menerima pengurapan Roh Kudus ini. Kenapa begitu penting? Karena 2000 tahun yang lalu saudara, roh Allah dicurahkan yang pertama untuk para rasul. Lalu berikutnya jemaat mula-mula. Bahkan sampai hari ini roh Allah masih tetap bekerja dan berkarya dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Maka itu gini saudara, supaya kita hari ini mengerti bahwa roh Allah adalah penghibur, betul. Roh Allah adalah penolong, yes betul. Dia pemberi hikmat, yes betul. Bahkan dia yang janji menyertai kita, betul sekali saudara. Tapi jangan pernah lupa hakikatnya, bahwa roh Allah adalah pemimpin dalam hidup kita. Bilang sama saya, dipimpin roh Allah. Amin. Yuk kita buka ayatnya sudah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan Roma 8 ayat 14. Haleluya. Roma 8 ayatnya yang ke-14 saudara. Yuk. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa buka Alkitab saudara atau bisa lihat di screen ya, atau di TV, di layar smartphone saudara. Roma 8 ayat 14, yuk baca sama-sama yuk. 2, 3, ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi saya baca buat saudara. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yes saudara. Alkitab katakan dengan jelas. Ya, bagaimana Anda dan saya bisa bilang kita ini anak Allah? Ya harus dulu dipimpin oleh roh Allah saudara. Hakikatnya betul dia penghibur. Betul dia penolong. Betul dia pemberi hikmat, betul dia yang menyertai kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa dia yang harus memimpin dalam kehidupan Anda dan saya. Pemimpin artinya dia yang harus dominan dalam kehidupan Anda. Bukan daging, tapi rohmu. Maka itu Alkitab juga mengatakan dalam bagian yang lain, yaitu dalam Galatia 5 dikatakan apa? Baiklah ketika kita hidup oleh roh, kita juga dipimpin oleh roh, karena berkatnya luar biasa. Saya catat saudara, orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan melihat hari depan yang indah. Dia akan melihat masa depan yang indah. Orang yang dipimpin oleh roh, dia akan melihat hari depan yang berhasil. Dia akan melihat masa depan yang berhasil. Yes, karena Alkitab juga mencatat saudara, siapa yang kau percaya memimpinmu akan menentukan kemana engkau akan pergi. Maka itu jangan pernah saudara salah pilih siapa yang menjadi pemimpin kita. Dalam dunia ini, di era hari ini, Roh Kudus harus sejatinya senantiasa menjadi pemimpin dalam kehidupan Anda dan saya. Saya catat yang kedua saudara, kalau Anda dan saya dipimpin oleh roh Allah, Anda dan saya akan melihat banyak tanda, kuasa dan mujizat. Tiberias, gereja yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus saudara. Kita banyak melihat orang-orang yang sakit disembuhkan, keluarga yang dipulihkan, ekonomi yang dipulihkan, orang-orang mati bahkan dibangkitkan, bayi mati dalam kandungan. Belum pernah ada sejarah dunia saudara. Bangkit saudara dari kematian. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara. Orang-orang yang divonis kanker, divonis tumor, divonis loh, artinya udah positif, bukan gejala. Kalau gejala mah artinya belum pasti. Iya kan? Kalau Tiberias jelas. Ada ya, dokumen-dokumen dari kedokterannya jelas kalau kesaksian, bahkan didampingi oleh dokter saudara. Pak Pariaji diberi hikmat sama Tuhan. Memang kesaksiannya benar, ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus lewat minyak dan anggur, disembuhkan saudara. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, hidup dipimpin roh Allah, jangan takut, masalah pasti ada, persoalan pasti datang. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, Anda akan melihat mujizat dan kuasa Allah akan menyertai saudara. Yang ketiga yang saya catat saudara, orang yang diurapi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, ya hidupnya mengambil keputusan untuk dipimpin oleh roh, hidupnya pasti tenang.
Hidup pasti sukacita, hidupnya ada damai sejahtera. Tidak hidup dalam ketakutan. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bukan roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kepada Anda dan saya roh yang membangkitkan iman. Maka itu saya mau sampaikan hari ini. Pastikan hidupmu dipimpin oleh roh. Nah bagaimana caranya Pak Pendeta? Pertanyaannya sederhana. Alkitab katakan dalam Lukas 11 ayat 13. Minta. Yuk kita lihat sama-sama. Lukas 11 ayat yang ke-13 saudara. Baru kita akan masuk dalam poinnya. Yuk kita lihat Lukas 11 ayatnya yang ke-13 saudara. Haleluya. Yang sudah sampai di sana kita mau baca sama-sama. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya baca sekali lagi, saudara perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Musa, walaupun dia udah lihat laut terbelah, Musa udah lihat saudara, batu diketok keluar air. Musa udah melihat roti mana turun dari langit. Tapi doa Musa setiap pagi, dia tidak pernah lupa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Saya pelajari setiap pagi Musa minta pimpinan roh Allah untuk hidupnya. Karena dia tahu bersama dengan jutaan bangsa Israel di padang gurun gak akan bisa sanggup tanpa Allah hadir, tanpa roh Allah memimpin dia. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, di zaman hari-hari ini tanpa roh Allah memimpin saudara, saudara gak akan sanggup. Tapi kalau roh Allah ada bersama dengan Anda akan melihat tadi hari depan yang indah, mujizat, bahkan hidup dalam ketenangan. Siapa lagi? Daud. Alkitab katakan apa? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Setiap hari Daud berkata seperti ini. Kenapa? Karena dia tahu roh Tuhan memimpin dia. Maka dia bisa melihat hal-hal besar dalam kehidupannya. Anak-anak muda hari-hari ini, yuk. Boanerges hari-hari ini, yuk. Datang minta Roh Kudus memimpin masa mudamu. Maka engkau akan melihat masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Tapi saudara bukan hanya sekedar minta. Anda harus punya tanggung jawab. Kalau Anda sudah minta Roh Kudus untuk memimpin hidupmu, saya mau sampaikan sama saudara, Anda harus punya tanggung jawab. Anda juga harus hidupnya saudara. Yang pertama saya catat, hidupnya di dalam buah roh. Galatia 5, yuk ayat 22 sampai 23. Galatia 5, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Yuk kita lihat sama-sama. Kalau kita dipimpin oleh roh Allah, Alkitab katakan, baiklah Anda dan saya hidup juga dalam buah roh. Yuk kita baca sama-sama ayat 22 sampai 23. 2, 3, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan baik-baik, ini buah, bukan buah-buah. Bentuknya jamak. Tadi pagi ya Pendeta Teddy Lusli juga sudah menjabarkan. Ini bentuknya buah, artinya satu. Jadi 9 itu saudara jadi satu. Jadi jangan ada pernah bilang, oh saya udah Pak lakukan buah roh, 4 doang. Oh saya udah Pak, 6 Pak, lumayan kan sisa 3. Saya mau bilang sama saudara, enggak bisa, ini bentuknya jamak, satu. Buah roh. Banyak hari-hari ini orang mau mujizatnya, mau karya Roh Kudusnya. Banyak hari-hari ini orang mau karunia Roh Kudusnya. Tapi mohon maaf saudara, untuk hidup dalam buah rohnya, wow, malas-malesan. Pak Pariaji bahasa sederhananya suci berpikir selalu bilang sama kita. Suci perkataan, suci perbuatan. Ini 9 buah roh ini dirangkum. Dari perkataan gembala kita, mari berjuang hidup yang kudus. Mari berjuang hidup yang suci. Alkitab katakan dalam kitab Yesaya, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Bukan kurang tajam telinganya mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa. Bilang kanan kirinya, bertobat bilang. Bilang gak apa-apa, pendeta yang suruh, bertobat. Tapi senyum jangan melotot saudara. Nanti sebelahnya bilang emang orang berdosa. Suatu hari saya doain seorang ibu saudara. Ceritanya gini saudara. Saya doakan seorang ibu. Ada seorang ibu datang. Dia cerita sama saya, Pak Pendeta saya sakit. Ada benjolan. Saya bilang iya Bu.
benjolan, iya, tumor Pak. Oh ya, saya bilang. Pak Pendeta, tolong Pak, doain saya Pak. Saya doain, Tuhan tolong berkati ibu ini sembuh dalam nama Yesus. Kasih perjamuan, kasih minyak urapan, saudara. Dia datang lagi minggu depannya, tetap doanya sama. Pak Pendeta, doain Pak. Ada benjolan, saya doa tidak tumor dalam nama Yesus sembuh. Minggu depan datang lagi, Pak Pendeta doain Pak. Tapi saudara tahu nggak, minggu ke minggu, saya lihat keadaannya malah makin turun, makin drop. Saya sebagai hamba Tuhan bertanya-tanya, kok kenapa ya Tuhan? Padahal dia cerita kalau ibadah bukan 1-2 sesi aja, kadang-kadang seharian bisa di gereja. Setiap hamba Tuhan yang datang dia minta doa. Tuhan taruh di hati saya. Tuhan taruh di hati saya. Coba kamu tanya, bagaimana dengan suami dan anak-anaknya? Saya tanya, Bu, keluarga ibu di mana? Saya bilang. Oh udahlah Pak, nggak usah ngomongin keluarga. Saya minta doa aja Pak, tolong Pak, sembuhkan Pak dalam nama Yesus. Ya udah saya doain terus. Saya bilang Tuhan saya udah tanya. Ya, Tuhan taruh lagi di hati saya, coba tanya, boleh nggak kalau datang ke rumahnya mengurapi? Maaf saudara. Ya, kalau ini iya di atas iya, saya nggak akan dusta saudara. Tuhan taruh di hati saya, karena saya penasaran, saudara tahu nggak? Tubuhnya itu makin kurus, matanya makin lesu. Apakah ada yang salah di rumahnya Tuhan? Saya bilang. Saya ajak beberapa orang tim saya, saudara. Ada ibu-ibu juga tentunya ikut. Karena gereja Tiberias nggak boleh. Kalau datang sendiri nggak boleh. 2-3 orang, ya untuk ya menjaga standar kekudusan gereja, saudara. Maka saya datang sama teman-teman saya, beberapa orang ke rumah ibu ini, saudara. Saya lihat rumahnya biasa. Maksudnya kayak nggak ada apa-apa gitu, kayaknya adem-adem aja, biasa aja. Kayak rumah orang pada umumnya. Saya masuk ke dalam. Dan ketika saya ngobrol sama ibu ini, ya saya lihat kok keadaannya makin nggak enak gitu, sudah makin drop. Saya bilang, Bu, saya datang untuk ngurapin rumah ibu. Kita doa. Mudah-mudahan saya bilang ya, ibu mau saya urapin rumah ini ya. Oh mau dong Pak Pendeta. Ya puji Tuhan. Saya bawa minyak urapan saudara, saya urapin dari atas. Ada 2 lantai rumahnya. Terus saya urapin turun ke bawah. Setiap ruangan, setiap pintu saya urapin. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini dijaga pasukan malaikat. Dibebaskan dari kutuk penyakit, tidak kekurangan. Saya doa tuh. Setiap kamar saya masukin, saya doa dalam nama Yesus. Ya tim pun membantu berdoa dalam nama Yesus. Tapi ketika saya lewat sebuah pintu, saya mau buka, sudah ternyata dikunci. Saya bilang gini, Bu, ini kenapa dikunci pintunya? Dia bilang sama saya, aduh Pak Pendeta, udahlah lewatin aja itu. Ruangan itu kasih lewat aja Pak. Saya bilang, oh gak bisa, saya bilang. Semua ruangan di rumah ini saya harus urapin. Buka Bu, oh enggak, dia bilang. Saya bilang enggak, buka aja Bu, gak apa-apa, saya urapin. Oh enggak. Saya bilang, memang kenapa Bu? Dia mulai nangis. Dan dia bilang ini, itu kamar dulu saya sama suami saya di sana Pak Pendeta. Suami saya dan saya tinggal tidur di kamar itu Pak. Tapi sekarang suami saya udah pergi tinggalkan saya bersama wanita lain. Dia udah tinggalin saya Pak Pendeta, itu kamar udah gak enak Pak Pendeta, jangan lagi dibuka, itu kenangan masa lalu, auranya negatif. Semua laki-laki buaya. Semua laki-laki buaya. Oh saya bilang, saya laki-laki Bu, kecuali Pak Pendeta. Tuhan Yesus laki-laki Bu, kecuali Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan sama saudara, ternyata kenapa gak sembuh-sembuh, ternyata kenapa makin drop. Karena dia gak ngambil keputusan, hidupnya dipimpin oleh roh, dia dipimpin oleh dagingnya. Alkitab katakan, memang gak gampang jadi orang Kristen, maaf ya. Dalam hal ini loh saudara, harus menjaga kekudusan, harus ada buah-buah roh. Bukan kita, bukan banyak orang bukan gak mampu, gak mau. Gitu. Saya bilang, Bu, ibu harus berjuang. Oh iya, saya bilang, memang gak gampang. Kita mau menerima keselamatan yang mulia luar biasa. Alkitab katakan apa? Kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau disakiti jangan balas dengan menyakiti. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Gitu loh saudara. Pasti kan sakit gitu. Tapi kita harus mau. Dan bukan kekuatan kita nanti yang memampukan. Roh Kudus yang memampukan. Saya bilang, Bu, ampuni suaminya. Enggak bisa Pak Pendeta. Saya bilang ampuni. Kalau ibu gak ngampunin suami ibu, gimana Roh Kudus bisa menyembuhkan ibu? Gimana kuasa Allah bisa menjamah ibu? Ampunin suaminya. Banyak orang hari-hari ini mau terima berkatnya, mau terima anugerahnya, mau terima yaitu karunia-Nya, mau terima mujizat, tapi hidupnya gak mau hidup dalam pertobatan.
Pak Pariaji konsisten dari zaman dulu sampai sekarang. Teriakan tentang kekudusan, saudara. Karena apa? Penting. Kalau Anda mau hidup dipimpin oleh roh, melihat banyak tanda berkat mujizat dan masa depan, yuk lakukan firman. Lakukan buah roh. Ampunin Bu, saya bilang. Dia bilang, enggak Pak Pendeta. Enggak. Saya bilang, ya udah saya pulang. Jangan pulang Pak. Ampuni Bu. Enggak mau. Ya udah saya pulang. Jangan pulang Pak. Saya serba salah. Wih, dia marah sama saya, dia bilang, Pak Pendeta tugasnya di sini bukan suruh-suruh saya mengampuni ya. Pak Pendeta tugasnya di sini apa? Doain, sembuhin saya. Suruh-suruh saya mengampuni. Tidak semudah itu Ferguson. Enak aja, sembarangan. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, saya bilang. Nggak boleh begitu. Saya bilang, ibu mau ampuni? Enggak, saya pulang. Wih, Pak Pendeta kok keras amat? Iya firman Tuhan kok. Ya udahlah Pak, saya ampunin deh. Saya ampunin deh. Tapi saya nggak mau ini sebagai formalitas saja. Ada ilmu konseling saudara. Kalau saudara mau tahu dia udah mengampuni apa belum, suruh dia mendoakan. Saya bilang, oke ibu udah mengampuni, udah sekarang doain. Dia bilang, oh nggak bisa Pak. Loh kenapa nggak bisa? Udah cukup mengampuni. Oh saya bilang formalitas. Dia bilang sama saya, enggak Pak, nggak formalitas kok. Ya udah doain saya bilang. Habis ibu doain suami ibu, saya doain ibu. Doanya apa Pak? Ya terserah. Yang penting ibu doain. Supaya Tuhan jamah hatinya, supaya bertobat. Ibu tetap mengasihi dia. Di hati ibu ada mengampuni dia. Oh iya ya Pak ya. Ya udah Pak. Tapi dalam hati aja ya Pak. Oh nggak bisa. Saya bilang saya mau dengar. Ya, sambil nangis akhirnya dia mulai nunduk. Saya tunggu dia doa. Akhirnya dia mulai bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia melek lagi ke saya. Saya bilang doain Bu. Dia merem lagi. Tuhan Yesus. Saya lihat Bu, ayo. Tuhan Yesus. Dimanapun bajingan itu berada. Saudara saya kaget loh saudara. Ya mungkin benar ini dari hatinya gitu saudara. Tapi ya jangan begitulah. Saya bilang Bu itu namanya belum mengampuni. Aduh Pak berat Pak. Akhirnya butuh konseling lagi. Butuh ya dikasih minyak perjamuan lagi. Akhirnya dia dilepaskan dari kepahitan. Bahkan saya doa Tuhan tolong ibu ini. Ya tim juga berdoa Tuhan tolong ibu ini. Ya setelah itu kami pulang saudara. Minggu depannya langsung sembuh. Oh belum. Iya. Ada proses. Saya tahu Tuhan mau lihat hatinya. Apakah hari itu aja dia mau mengampuni. Tapi saya lihat saudara kondisi tubuhnya makin sehat. Matanya makin gak lesu. Badannya makin gemuk. Saya ketemu setiap minggu sukacita. Oh dia bilang Pak puji Tuhan. Saya kok kerasa badannya makin fit. Saya bilang saya mau sampaikan sama saudara ya. Banyak orang hari-hari ini sakit bukan karena kurang olahraga. Bukan kurang makanan sehat, bukan. Karena hatinya menyimpan dendam. Saya mau sampaikan sama saudara. Maka ibu ini saya doa, Tuhan tolong berkati, sembuhkan dia. Bukan hanya 1-2 sesi, wah dia ikut ibadah rajin sekali sudah. Ya, maka suatu kesempatan sudah, mungkin sebulan atau 2 bulan kemudian saya doa Tuhan. Karena otomatis karena saya kenal, saya doa Tuhan supaya tumornya. Dia bilang Pak jangan tumor lagi Pak. Tumor saya sudah disembuhkan Tuhan. Sekarang saya sehat sempurna. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Yuk, sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, harus ada buah roh saudara. Yang kedua saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana hidup Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Yuk kita lihat Roma 8 ayat 24 sampai 26 saudara. Roma 8 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 saudara. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Saya baca dari ayat 25 aja deh. Ya, dari ayat 25-26 saudara. Roma 8 ayat 25 sampai dengan 26. Perhatikan baik-baik. Begini firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lihat ayat yang ke-25 dikatakan gini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang kedua saudara, hidup dalam iman dan pengharapan. Bagaimana Roh Kudus memimpin saudara? Saudara harus mengambil keputusan, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan gini, orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya. Orang bimbang tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan, lebih keras lagi saudara. Maka itu saya mau sampaikan hari ini sama saudara. Kalau hari ini Anda dipimpin oleh Roh Kudus, yuk berani, punya pengharapan, punya iman kita kepada Tuhan. Jangan bimbang saudara.
Karena saya terlalu percaya. Kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua isinya hal-hal yang spektakuler. Semua hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tuliskan. Kenapa Anda dan saya harus ragu dan bimbang? Betul ini kita masuk dalam masa pandemi. Betul saudara, ya sekarang lagi ya PSBB dan lain sebagainya, ekonomi melambat saudara. Ya banyak orang berpikir bagaimana masa depan nih? Saya mau sampaikan Anda harus punya iman dan pengharapan. Bahwa masa depan kita pasti terjamin di dalam Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus, ciri caranya tuh begitu. Makanya gini saudara, kalau Anda berdoa, percaya. Tuhan menyiapkan apa yang menjadi doamu. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Yang penting urusan Anda dan saya adalah imannya. Pengharapannya gitu loh saudara. Maka itu dari mulut kita, jangan batalkan doa kita. Kadang-kadang hari-hari ini saya mau sampaikan sama saudara, orang dengan mulutnya gampang sekali. Kalau di gereja aja ditanya apa kabar, luar biasa. Wih, kalau di gereja ditanya apa kabar, biasa di luar. Iya kan, kalau di gereja amin, 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 di luar aman. Di gereja haleluya, di luar halelupa. Ketika ketemu orang ditanya, gimana kabar lu? Aduh gua lagi bokeh. Gimana kabar lu? Aduh 3 hari lagi kenapa? 3 hari lagi duit gua habis. Lu gimana kabar lu? Aduh badan gue makin drop. Saya mau bilang sama saudara, perkataan iman. Kalau di gereja, kalau hari ini saudara di rumah menyaksikan live streaming, saudara bilang aku luar biasa. Dimanapun melangkah bilang luar biasa. Imani dan percayai saudara. Demikian juga kepada anak-anakmu, bilang anakku punya masa depan yang indah. Ya saudara, hari-hari ini banyak orang yang ketakutan. Dalam dunia pendidikan ada orang-orang yang baru lulus kuliah, gak tahu bagaimana caranya. Ya karena bukan bagaimana orang bisa ngelamar kerja, justru pemecatan di mana-mana. Tapi saya mau bilang, anak Tuhan, Anda tidak akan pernah ditinggalkan Roh Kudus. Ketika Anda dan saya punya iman dan percaya. Amin. Saya belajar iman dari Pak Pariaji. Saudara. Betul. Suatu hari istri saya mengandung. Ya, istri saya mengandung. Usia kandungannya udah masuk ke 40 minggu, saudara. 40 minggu, bukan 40 bulan. 40 minggu, 40 bulan kelamaan. 40 minggu, saudara. Dan bukan hanya usia kandungannya masuk ke 40 bulan, tapi air ketubannya itu warnanya udah berubah. Ya, bahasa dokternya gini, warnanya udah keruh. Dan bisa mengganggu bayi itu, saudara. Saya ke dokter hari Sabtu. Cek. Lalu dokternya bilang begini, ada 2 jalan keluarnya. Induksi. Ibu-ibu tahu lah induksi. Ya. Sakitnya luar biasa. Yang kedua apa? Operasi. Saya sama istri saya udah doa tidak mau dioperasi. Ada 2, induksi dan operasi. Hari Sabtu, saudara. Hari Minggu, saudara. Saya telepon istri saya waktu saya lagi pelayanan. Saya tanya, udah mules belum? Istri saya bilang, belum. Malah saya yang mules, saudara. Iya, udah 40 minggu lebih, air ketuban udah keruh. Karena kalau hari Senin gak ada juga kontraksi, harus induksi atau operasi. Hari Minggu sorenya saya ambil keputusan, saya ke Balai Sarbini. Puji Tuhan di Balai Sarbini saudara, Pak Pariaji dan Ibu melayani. Saya diberi ruang untuk didoakan, istri saya didoakan. Istri saya didoakan saudara. Saya ingat gak akan lupa. Pak Parji bilang ini, kenapa istri? Saya bilang, Pak ini kandungannya udah tua Pak. Saya bilang, belum lahir juga. Bahkan dokter bilang udah keruh dan lain sebagainya Pak. Jadi harus induksi atau operasi. Istri saya gak mau Pak. Kalau bisa beriman lahir, ya normal aja gitu Pak. Pak Parji ambil 1 pot minyak murah Pak. Dikasih, terus dia ambil 2, berdua sama Ibu Eti sudah. Ibu Gembala, tumpang tangan di perut istri saya. Dan saya ingat Pak Parji bilang ini, besok lahir. Gimana besok lahir dalam hati saya? Belum ada mulus sama sekali. Pak Parji bilang segera ada kontraksi, besok lahir. Dia lihat sama saya. Amin. Saya jawab amin dong. Pasti. Saya bilang amin Pak. Wah semangat saya. Udah 2 Pak Parji sama Ibu. Waduh udah. Saya percaya pasti. Besok lahir. Tapi secara kedokteran saudara, nggak bisa secepat itu. Ada bukaan lagi dan lain sebagainya. Apalagi udah di dokternya udah bilang ini hanya 2, kalau mau ya udah itu. Dan belum ada lagi.
tanda-tanda sama sekali, mules juga belum. Saudara, setelah selesai didoakan, turun parkiran di Balai Sarbini itu saudara. Saya mau bayar parkir. Ketika saya mau bayar parkir saudara, istri saya bilang sama saya gini, aduh kok mules ya. Wih, baru turun langsung mules. Tapi saya pastikan dulu ini mules kenapa. Jangan-jangan karena makan babi rica paginya saudara. Atau makan brandebon. Saya tanya kenapa. Kok mules ya? Saya bilang, tadi pagi makan apa? Dia bilang enggak, biasa makannya. Enggak ada pedas-pedas, enggak ada. Saya langsung kepikiran, Papa Riji bilang, besok lahir. Cuma kasih 1 pot minyak. Dalam hati saya, oh iya. Iman tuh seperti itu saudara. Kalau Anda mau dipimpin Roh Kudus, jangan ada kebimbangan. Saya langsung ke rumah sakit saudara, cek. Sabtu belum ada apa-apa. Tapi hari itu saya cek. Dokter bilang, udah bukaan 2 Pak. Wih, saya kaget. Malamnya istri saya masih bisa tidur nyenyak saudara. Karena dilihat, oh belum. Bener besoknya pagi mulai ada kontraksi lagi. Mulai lagi ada kontraksi. Saya bingung, wah bener nih. Saya kasih minyak urapan, Pak Riji bilang, kalau udah mau lahirin, kasih minyak urapan. Nanti anakmu diurapi. Wah saya kasih minyak urapan istri saya. Setelah saya kasih minyak urapan saudara, dokter pun masih dalam perjalanan. Bukaannya naik terus. Bahkan susternya bilang, kok bisa gini ya, cepet ya. Saya juga bingung. Istri saya teriak, saya lebih teriak lagi, Karena saya bingung saudara. Iya, saya lihat. Pas dokter datang, saudara tahu nggak? Bayi palanya keluar, berikut badannya keluar. Dokter cuma nangkep sudah. Saya kaget. Kalau tahu begitu cuma nangkep, saya aja. Lumayan gak usah bayar sudah. Cuma nangkep, dapat. Saya lihat. Saya nggak lupa, Pak Riji bilang, besok lahir. Saya mau sampaikan sama saudara. Kasih dulu tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan sama saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus harus punya iman. Bagaimana Anda bisa dipimpin Roh Kudus? Kalau Anda dalam kehidupan ini banyak ragunya, banyak bimbangnya. Kalau di gereja aja habis program live streaming aja bilang yes. Tapi hari-hari biasa mulai ragu lagi dan bilang, aduh bisa gak ya? Aduh kayaknya sembuh gak ya? Saya mau bilang sama saudara, jangan takut. Tuhan akan menunjukkan kuasa dan mujizatnya ketika Anda berani percaya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga saudara, yuk lihat baik-baik ayatnya dalam Yohanes 12 ayat 26 sampai ayat 27. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang ketiga saudara, bagaimana hidup Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, harus hidup sebagai saksi Kristus. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27, saudara. Perhatikan baik-baik. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi ayat 27, kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Lihat, harus jadi saksi Kristus. Saya mau sampaikan sama saudara, siap enggak siap? Anda dan saya harus jadi saksi Kristus. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Hati-hati sudah. Ini akhir zaman. Mungkin sudah bilang sama saya, Pak saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan pelayan gereja. Pak saya profesional, Pak saya seorang dokter, Pak saya seorang mahasiswa. Saya mau sampaikan sama saudara. Lewat cara hidupmu, engkau bersaksi bagi Tuhan. Lewat perkataanmu, engkau bersaksi bagi Tuhan. Maka saya percaya orang-orang yang mau bersaksi bagi Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong dan membantu. Saudara Pak Pariaji bersama ibu, saudara. Ya kemarin kita habis ulang tahun ministry, gak pernah punya kepikiran bakal ada gereja sebesar ini saudara. Tapi zaman dulu saudara, beliau ketika mereka habis terima Yesus, hatinya menggebu-gebu. Untuk apa? Melayani, menginjil ke daerah-daerah, ke desa-desa. Bahkan membagikan 500.000 kitab Injil lebih. Bahkan bukan hanya di Indonesia, Malaysia, India saudara. Gembala sidang kita menginjil, makanya Tiberias gereja besar. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu. Ketika ada ministry saudara, memulai persekutuan doa saudara, Tuhan yang kirim jiwa-jiwanya. Saya mau sampaikan yang penting Anda mau. Banyak orang sekali lagi bukan gak mampu, tapi gak mau. Maka itu yang ketiga sebagai penutup saya mau sampaikan sama saudara. Yuk, pastikan hidup Anda dipimpin Roh Allah. Anda menjadi saksi Tuhan.
Di momen Pentakosta ini saya mau mengingatkan saudara. Jangan hanya jadikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, pemberi hikmat, perlindungan kita, dan menyertaimu sampai akhir zaman. Tapi pastikan jadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan saudara. Maka Alkitab katakan orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Boleh tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan dengan hati bersyukur. Dia Roh Kudus yang mengasihimu. Dia Roh Kudus yang tercurah untuk engkau bersama keluargamu. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di momen Pentakosta ini, jadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kehidupanmu. Saudara bisa sejenak bersyukur. Saudara bisa sejenak ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau telah tercurah bagi kami. Dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan, pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya dalam perjanjian lama gak semua orang diurapi. Tapi hari-hari ini era Roh Kudus. Betapa berharganya Anda dan saya. Dia bukan hanya lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Tapi dia juga memberikan Roh Kudusnya untuk menemani engkau. Untuk mendampingimu, menjadi penghibur, penolong, memberi hikmat. Tapi jangan pernah lupa hakikatnya, dasarnya. Roh Kudus adalah pemimpin kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamah, ku rindu hadirat. Sembah dia, katakan ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, bagimu Tuhan, amin, haleluya. Sekali lagi mari sama-sama dengan segenap hati kita, dengan lembut panggil dia, katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi setiap anak-anakmu di rumah mereka masing-masing tuh. Sama mereka Roh Kudus. Haleluya. Ku rindu Engkau selalu dalam hidup kami. Amin. Dalam hidup Allah Roh Kudus. Roh Kudus, angkat tanganmu, katakan ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamah kami Tuhan, amin. Oh rindu, angkat tangan kita sama-sama, sembah dia, sembah. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, bagimu Tuhan, amin, amin, amin. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, amin. Oh dan
dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi sama-sama sembah Dia, angkat tanganmu. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dalam sikap doa kita datang pada Tuhan. Saudara, hari-hari ini memang hari-hari yang cukup berat. Hari-hari ini memang hari-hari yang cukup membuat Anda dan saya berpikir bahwa apa yang akan terjadi nanti setelah hari-hari ini kita lewati. Tapi hari ini puji Tuhan, bahkan saya pun secara pribadi bersyukur di masa pandemi ini kita rayakan Pentakosta. Pentakosta di mana 2000 tahun yang lalu, mulai dari para rasul, jemaat mula-mula, bahkan sampai hari ini Roh Kudus berkarya. Kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah penghibur, yes. Roh Kudus adalah penolong, betul. Roh Kudus adalah perlindungan kita, betul. Roh Kudus adalah roh yang memberi hikmat. Roh Kudus adalah roh yang menyertai, betul. Tapi jangan pernah lupa hakikat sesungguhnya. Roh Kudus adalah pemimpin Anda dan saya. Jadikan Dia pemimpinmu. Jadikan Dia pemimpin dalam rumah tanggamu. Jadikan Dia pemimpin dalam bisnis usahamu. Jadikan Dia pemimpin dalam pelayananmu. Jadikan Dia pemimpin dalam setiap aspek kehidupanmu. Maka engkau akan melihat hari depan yang indah. Engkau akan melihat mujizat dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat ketenangan dan damai akan menyertaimu. Hiduplah dalam buah roh. Berusaha, berjuang. Pak Pariaji berkata, mari berjuang. Dalam perjuangan artinya ada usaha. Mari berjuang. Suci berpikir, berkata, berbuat. Jadilah orang-orang yang beriman. Jangan jadi orang-orang yang bimbang. Karena kita punya Tuhan yang besar. Jadilah saksi, karena itu tugas Anda dan saya di bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksi. Jadi kalau ada orang bilang aku diurapi Roh Kudus, tapi dia tidak mau jadi saksi, dia pendusta. Saya mau sampaikan sama saudara hari ini, jadikan Roh Kudus pemimpinmu. Jadikan Roh Kudus hari ini pemimpinmu. Kalau tidak keberatan, taruh tangan kananmu di dada. Minta Dia, panggil Dia. Lukas 11 ayat 13 berkata, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Minta, Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus pimpin aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba berhenti berbicara sampai di sini lewat firman-Mu. Tapi Roh Kudus jangan pernah berhenti berbicara bagi anak-anak-Mu. Setiap hari dalam kehidupan mereka, berikan senantiasa ingatan, pengajaran, kekuatan. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan dan memberitakan firman. Sehingga di mana kami melangkah, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur buat hari Pentakosta ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menerima bagian yang terbaik tubuh dan darah Yesus. Satu hal yang kami percaya, Engkau mengasihi setiap kami. Bahkan kami bersyukur karena kami terima tubuh dan darah-Mu, kami dilayakkan untuk diurapi dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami di hari Pentakosta ini sebagai ucapan syukur kami karena betapa baiknya Tuhan. Dan kami sadari semua berkat yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami sadar kalau kami memberi persembahan artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Maka lewat setiap rupiah yang kami berikan, kami yakin ada jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dimuliakan. Dari mimbar ini, hamba doa, berkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.